Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Dwi Yanuar dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tema 3, subtema 1, kelas 5 SD tentang makanan sehat dan bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah RPL Sains SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker dan menjaga jarak. Baik, dan jangan lupa harus semangat terus belajarnya ya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya Ibu sebut, boleh angkat tangannya. Oke. Nina hadir. Nino, oke. Nita, oke. Cindy, baik semuanya. Alhamdulillah semuanya berangkat semua, hadir semua dalam keadaan sehat. Selanjutnya Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa untuk materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, siswa mampu mengumpulkan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi yang berjudul organ pencernaan hewan dan manusia. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan ya. Menurut anak-anak, apakah sarapan itu penting? Dan menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang organ pencernaan? Coba kalian lihat gambar organ pencernaan di samping sini. Apakah menurut kalian organ pencernaan manusia dan pencernaan hewan itu sama? Oke, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, yuk kita belajar bersama. Anak-anak, coba kalian lihat gambar di samping Ibu ini. Nah, Ibu mau bertanya, apakah kalian suka memakan makanan yang ada pada gambar di samping? Dan menurut kalian, apa saja contoh makanan dari makanan yang sehat? Bagus, semua suka makan buah dan sayur-sayuran ya. Memang kita diharuskan makan buah dan sayur-sayuran karena buah dan sayur itu sangat bagus untuk kesehatan dan pencernaan dalam tubuh kita ini. Nah, contoh dari makanan yang sehat itu seperti nasi, sayuran, buah-buahan, daging, dan juga susu. Nah, apa sih kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria dari makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna, yang mengandung vitamin, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, dan juga lemak. Biasanya kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak apa itu iklan? Oke, jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskannya. Iklan merupakan pesan
iklan suatu produk atau jasa yang ditunjukkan kepada masyarakat. Nah, iklan itu biasanya dipasang di tempat umum. Iklan biasanya menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar sesuai isi yang ada pada iklan tersebut. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Iklan dalam media terdiri dalam apa saja? Ya, betul sekali. Biasanya iklan itu ditampilkan dalam media cetak dan media elektronik. Contoh dari media cetak yaitu seperti koran dan majalah. Sedangkan dalam media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan biasanya disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan tersebut. Kata kunci dalam iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Contohnya seperti gambar di samping sini. Kalian ada yang tahu tidak kata kunci dari gambar di samping? Baik, kata kunci dari iklan di samping adalah pertumbuhan otak anak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anak mereka. Nah, coba sekarang kalian amati iklan yang ada di samping sini. Kalian amati, nanti setelah itu ibu meminta kalian untuk berdiskusi dan nanti kalian jelaskan hasil diskusi dengan menggunakan peta pikiran seperti gambar di samping sini. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sehingga kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan kata lain atau informasi lain. Anak-anak, coba kalian pahami teks bacaan di samping sini. Ibu minta kalian untuk menemukan informasi tentang pencernaan hewan sapi dengan menggarisbawahi kosakata yang kalian temukan pada gambar di samping. Seperti yang kita ketahui bahwa sapi adalah hewan penghasil susu. Ya, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang sapi konsumsi? Ada yang tahu tidak? Dan bagaimana sapi mencerna makanannya? Ada yang tahu tidak? Baik, jika tidak tahu, mari lihat. Sapi termasuk kelompok hewan ruminansia. Apa itu ruminansia? Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh dari hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, rusa, domba, dan kijang. Untuk sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibanding sistem pencernaan hewan lainnya. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Mengapa berbeda? Karena lambung sapi ukurannya jauh lebih besar dibanding lambung manusia. Nah, lambung sapi ini merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lihat seperti gambar di samping, coba kalian amati ya. Nah, sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Selain pencernaan pada hewan ruminansia, dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut membantu mencerna rumput. Nah,
Berikut mekanisme pencernaan hewan ruminansia. Bisa kalian lihat ya. Nah, rumen digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan yang masih kasar yang berasal dari kerongkongan. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, apakah anak-anak mendapatkan kosakata baru? Baik, berdasarkan keterangan yang sudah dipelajari, silahkan kalian lengkapi diagram di samping ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti tugasnya kalian mengerjakan secara kelompok dan ibu minta kalian membuat gambar diagram hewan sapi seperti gambar di samping sini. Nah, nanti kalian memberi nama organ sapi dan memberi tanda panah untuk menggambar perjalanan makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan hewan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ibu akan tutup pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.